Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Kapal motor pengangkut ratusan imigran Rohingya gagal berlabuh lantaran ditolak warga Jangka Biren. Banjir bandang tidak hanya merusak rumah tapi juga sekolah sehingga aktivitas belajar diliburkan selama sepekan. Ratusan pelanggan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh mengeluhkan terhentinya pasokan air bersih selama 3 bulan terakhir. Ratusan etnis Rohingya terkatung-katung dalam kapal motor di perairan Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Pelarian politik asal Myanmar ini ditolak mendarat Muspika dan warga setempat. Mereka terpaksa berdiam di dalam kapal motor lantaran tidak diizinkan mendarat oleh nelayan dan warga Jangka. Kapal motor kayu berpenumpang 248 imigran Rohingya ini terdiri dari anak-anak, wanita dan pria dewasa memasuki perairan desa Pulau Pineng, Kecamatan Jangka, Kamis subuh. Sejumlah warga memadati pantai menyaksikan kapal motor imigran Rohingya tersebut. Namun mereka hanya bisa lihat dari jauh tanpa bisa membantu lantaran sepakat ditolak mendarat. Sebagian dari pengungsi Rohingya mulai lemas dan sakit akibat kekurangan makanan dan air. Warga hanya mengizinkan pengungsi yang sakit mendarat untuk diobati, selanjutnya dikembalikan ke kapal. Sementara imigran lain tetap berada di dalam kapal motor yang mereka tumpangi. Langkah lanjutnya ya kita tarik ke luar wilayah kita. Ini apa akan dibantu oleh nelayan? Ini akan dibantu, mungkin ada nelayan, ada dari airut untuk membantu tarik ke sana. Berarti yang kita dengar tadi ada yang memberikan sembako, tapi dia menolak. Ada pemberian sembako kepada Rohingya itu dibuang semua. Oh, maksudnya tadi dikasih sembako untuk bekal orang tua. Bekal orang tua ditolak orang tua, ada dibuang ke laut. Jadi beras itu udah asin tuh, udah kena air laut semua tuh. Setelah diberi bantuan, kapal pengungsi didorong kembali ke laut lepas. Tindakan warga bukan tanpa alasan. Mereka tidak ingin daerahnya dijadikan tempat pelarian imigran Rohingya yang kerap menyulitkan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Sejumlah material banjir bandang masih berserakan di permukiman warga Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara. Keterbatasan tenaga dan alat berat menyebabkan pembersihan permukiman dan jalan di lokasi itu berjalan lamban. Bebatuan dan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang belum seluruhnya dipindahkan. Sementara para korban banjir bandang tidak bisa membantu lantaran masih membereskan tempat tinggal usai diterjang air bah. Banjir bandang yang menerjang permukiman desa Kampung Baru merusak 9 rumah. 4 diantaranya rusak berat. Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam itu menyebabkan 1 balita meninggal dunia usai terseret arus. 2 warga lainnya luka-luka. Balita berusia 3 tahun ini ditemukan Selasa sore di antara tumpukan material banjir dalam kondisi meninggal dunia. Balita lelaki ini tersapu arus banjir dan terlepas dari gendongan ayahnya. Alhamdulillah Pak, jenazah dari anak kita Muhammad Abbas sudah ditemukan di rumahnya Pak. Di samping rumahnya tertimbun dengan kayu besar serta batu. Kondisinya jenazahnya utuh tapi sudah tidak bernyawa lagi. Dan sekarang kita dibawa ke rumah sakit umum Kabupaten Aceh.
Banjir bandang terjadi usai kawasan Aceh Tenggara diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Akibatnya, debit air Sungai Kampung Baru meningkat hingga meluap ke permukiman. Dari 24 desa yang terdampak banjir di Kecamatan Semadam, 3 diantaranya terparah yaitu Desa Pasar Puntung, Titi Pasir, dan Kampung Baru. Sedikitnya 200 keluarga menderita. Warga mengeluhkan pendataan BPBD Aceh Tenggara yang dinilai lamban sehingga bantuan terlambat datang. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya merusak tempat tinggal warga, tapi juga usaha mereka. Satu mobil minibus warga terseret arus banjir bandang hingga ratusan meter mengakibatkan mobil tersebut rusak parah sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Minibus angkutan umum yang selama ini merupakan tumpuan salah satu korban banjir bandang di Desa Titi Pasir rusak parah. Minibus tersebut rusak parah akibat terseret dan dihantam batu dan kayu gelondongan. Penderitaan Jamatiyah bertambah-tambah setelah rumahnya rusak parah diterjang banjir bandang. Minibus yang terparkir di depan rumahnya ikut terseret arus air bah hingga ratusan meter hingga ikut rusak. Jamatiyah pun hanya bisa terpana menyaksikan akibat dahsyatnya air bah yang nyaris menyapu rata tempat tinggalnya. Demikian juga warga lainnya yang cuma bisa menangisi rumah dan harta bendanya porak-poranda. Pemerintah daerah masuk ke balik sana. Mobil jadi maunya kalau bisa jangan dimanfaatkan, kita bisa masih diperbaiki karena itu mata usaha kami cuma. Korban banjir bandang hanya sempat menyelamatkan diri tanpa sempat mengambil harta benda. Suami Jamatiyah terluka pada bagian kaki, lari menghindari banjir bandang dan sudah mendapatkan perawatan. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara Senin malam tidak saja merusak rumah, tapi juga fasilitas umum. Satu sekolah agama Madrasah Ibtidaiyah swasta, Mistiti, rusak parah akibat hantaman material banjir berupa kayu gelondongan dan batu besar. Kondisi permukiman Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam, porak-poranda. Material banjir berupa potongan kayu dan bebatuan serta lumpur masih terlihat di mana-mana. Petugas dibantu warga menyingkirkan material banjir dari jalan agar akses warga kembali lancar. Sementara itu, kondisi bangunan Mistiti Pasir masih dipenuhi lumpur. Beberapa petugas dan guru bergotong royong membersihkan sekolah usai diterjang banjir bandang. Banyaknya material banjir yang tersangkut di bangunan madrasah menyulitkan warga membersihkannya. Apalagi peralatan yang terbatas sehingga pembersihan sekolah berjalan lambat. Para siswa tidak bisa bersekolah karena perlengkapan sekolah terbenam lumpur dan hanyut tersapu banjir. Banjir bandang juga mengakibatkan ratusan siswa harus diliburkan selama sepekan. Para siswa diarahkan belajar mandiri atau menumpang belajar di balai desa yang luput dari bencana banjir. Ini kita lihat sendiri bahwa madrasah atau kondisi pasir dan ruang bandang yang tutup sementara waktu para siswa-siswi pada itu akan diliburkan. Kita lihat kondisinya ini apakah sudah selesai perbaikan-perbaikan yang ada di lokal atau karangannya, insya Allah akan bisa sekolah kembali. Paling lambat artinya Pengelola sekolah bersama kantor Kemenak Aceh Tenggara mulai memperbaiki fasilitas sekolah. Direncanakan aktivitas sekolah bisa normal Senin mendatang. Data BPBD Aceh Tenggara mencatat 4.804 jiwa terdampak banjir bandang yang tersebar di 15 kecamatan. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara.